Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran ini mengenai gelombang. Merupakan seri dari getaran, gelombang, dan bunyi. Bersama saya, Diana Nur Mufidah, SMP Negeri 1 Kunir. Tujuan pembelajarannya, dengan menganalisis konsep gelombang, siswa memahami berbagai jenis gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu, bagaimana kita bisa mendengar suara ambulan yang ada di sekitar kita? Ketika gitar yang dipetik akan bergetar dan menghasilkan bunyi, bagaimana kita bisa mendengar bunyi tersebut? Mengapa jika kamu memukul panci di dekat wadah berlapis plastik dan di atasnya ditaruh segenggam beras, maka beras akan bergetar? Ternyata energi getaran yang dihasilkan dari pukulan panci akan merambat sehingga menyebabkan plastik ikut bergerak. Lalu bagaimana bunyi tersebut bisa sampai di telinga kita? Dan dalam bentuk apa energi getaran itu merambat? Ya, energi getaran merambat dalam bentuk gelombang, atau bisa juga dikatakan bahwa gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang suara menghantarkan sumber suara ke telinga kita. Saat mendengar, getaran akan merambat dalam bentuk gelombang yang membawa sejumlah energi sehingga sampai ke syaraf yang menghubungkan ke otak kita. Pada perambatannya, gelombang yang merambat hanya energi, sementara zat perantaranya tidak ikut merambat dan hanya bergetar saja. Berdasarkan energinya, gelombang dibagi menjadi gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanis merupakan perambatan gelombang yang memerlukan medium atau perantara. Contohnya gelombang bunyi, gelombang air, dan gelombang pada tali. Gelombang elektromagnetik merupakan perambatan gelombang yang tidak memerlukan medium. Contohnya adalah gelombang cahaya. Gelombang cahaya ini bisa dijumpai pada radiasi matahari yang menghasilkan cahaya tampak. Bila seberkas cahaya putih melewati prisma, maka cahaya tersebut akan diuraikan menjadi berbagai macam warna dan disebut dengan dispersi cahaya. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang dibagi jadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal. Gelombang transversal, arah rambatannya tegak lurus terhadap arah getarnya. Perhatikan gambar berikut. Jika sebuah tali digetarkan, maka arah getarannya dari atas ke bawah, sementara arah rambatannya dari kiri ke kanan. Contoh dari gelombang transversal adalah gelombang pada tali dan gelombang air. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah rambatannya searah terhadap arah getarnya. Perhatikan gerakan selingki berikut. Arah rambatannya dari kiri ke kanan dan arah getarnya juga dari kiri ke kanan. Contoh dari gelombang longitudinal adalah pergerakan selingki dan gelombang bunyi. Mari kita simak mengenai panjang gelombang. Perhatikan perbandingan gelombang transversal dan gelombang longitudinal berikut ini. Panjang gelombang transversal. Gelombang transversal digambarkan seperti ini. Bagian-bagian dari gelombang transversal.
Bagian lengkungan ke atas dikatakan bukit, sedangkan bagian lengkungan ke bawah dikatakan lembah. Bagian paling atas dari bukit disebut puncak, dan bagian paling bawah dari lembah disebut dengan dasar. Sedangkan simpangan terjauh dari gelombang dikatakan amplitudo. Satu gelombang transversal terdiri dari satu bukit dan satu lembah, atau bisa juga dari puncak ke puncak berikutnya, atau dari dasar gelombang ke dasar berikutnya. Mari kita hitung banyaknya gelombang. Dari tali yang diketarkan terdapat 2 bukit dan 1 lembah, sehingga jumlahnya 3/2. Pada tali berikut hanya terdapat setengah gelombang karena hanya terdiri dari 1 bukit saja. Sedangkan pada tali ini terdiri dari 3 bukit dan 3 lembah, sehingga banyak gelombangnya ada 3. Panjang gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal digambarkan dalam pergerakan selingki yang terdiri dari rapatan dan renggangan. Satu gelombang longitudinal terdiri dari 1 rapatan dan 1 renggangan, atau jarak dari rapatan ke renggangan, atau jarak dari renggangan ke renggangan berikutnya. Hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat gelombang, dan periode gelombang. Gelombang menempuh jarak 1 panjang gelombang dalam waktu 1 periode gelombang. Maka rumus cepat rambat gelombang adalah V sama dengan F kali lambda. Ingat, lambda sama dengan S per N, frekuensi sama dengan N per T, dan periode sama dengan T per N. Berikut keterangan dari rumus tersebut. Mari kita lihat perbandingan gambar 1 dan gambar 2. Dalam waktu 1 detik, gambar 1 menempuh jarak sebesar 60 meter dan gambar 2 menempuh jarak 48 meter. Jika T adalah waktu tempuh, S jarak tempuh, N banyak gelombang, lambda adalah panjang gelombang, V cepat rambat gelombang, periode gelombang, dan F adalah frekuensi gelombang, maka dapat diketahui waktu tempuh gambar 1, 1 detik. Waktu tempuh gambar 2 juga 1 detik. Banyak gelombang gambar 1, 6. Gambar 2, 6. Jarak tempuh gambar 1, 60 meter. Gambar 2, 48 meter. Panjang gelombang gambar 1, 10 meter. Gambar 2, 8 meter. Frekuensi gambar 1, 6 Hz, gambar 2 6 Hz. Cepat rambat gelombang gambar 1 60 meter per sekon dan gambar 2 48 meter per sekon. Mari kita hitung cepat rambat gelombang ini. Dalam waktu 3 detik, gelombang berjalan sejauh 45 meter, sehingga diketahui bahwa T sama dengan 3 sekon, jumlah gelombang yang terjadi 9, dan jarak tempuhnya 45 meter, sehingga panjang gelombangnya 5 meter, frekuensinya 3 Hz, dan cepat rambat gelombang V sama dengan 15 meter per sekon. Pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang merupakan peristiwa membaliknya gelombang setelah mengenai penghalang.
Gelombang yang mencapai ujung akan memberikan gaya ke atas pada penumpang yang ada di ujung, sehingga penumpang memberikan gaya yang sama tetapi berlawanan arah ke bawah pada tali. Gaya ke bawah pada tali inilah yang membangkitkan gelombang pantulan yang terbalik. Kita sampai pada uji kompetensi. Baca dengan teliti, kirim jawabannya melalui Google Classroom. Uraian nomor 1. Sebuah gelombang panjangnya 0,75 meter dan cepat rambatnya 150 meter per sekon. Berapakah frekuensinya? Uraian nomor 2. Suatu sumber getar memiliki frekuensi 300 Hz. Gelombangnya merambat dalam zat cair dengan kecepatan 1500 meter per sekon. Berapakah panjang gelombangnya? Selanjutnya, uraian nomor 3. Jika frekuensi suatu getaran 440 Hz dan panjang gelombangnya 75 cm, berapakah kecepatan gelombang tersebut? Baiklah, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga sukses.